Halo teman-teman semua, selamat sore ya. Maaf ya orang coding orang Halo, sore nih. terlalu Gimana? terlalu banyak kerjaan. Selamat sore semuanya. Kali ini Basecamp yang biasa ngebahas teknologi, all about digital guys. Sekarang kita ada segmented baru lah, kita ngebahas tentang sosial nih teman-teman. Balik lagi kan ke latar belakang kita semua. Ya meskipun kita mainan di IT, hobi di IT, atau Tapi kita juga tidak melupakan kita tuh anak-anak sosial loh bro gitu. Lagi bro, topik sosial itu sesuatu yang menarik ya dibahas. Contohnya nih ya yang betul. lagi kita dengar-dengar kabar sekarang tuh tentang kritik terhadap Gen Z ya. Kita udah tahu lah bagaimana generasi atas kan kritik terhadap ngomongin Gen Z. Pemalas kerja, ada hitung-hitungannya. Yang paling gokil tuh adalah kita dilabelis generasi Generasi. strawberry, generasi Ya, strawberry lembek. Nah sekarang gue generasi nanya ini. sama teman-teman gue sendiri nih, ada Bang Duzit sama Bang Teddy ya kan. Gimana nih guys Oh katanya iya. guys? Alhamdulillah bro, baik bro. Ini kita di era pandemi ya, ngobrolnya ya, online ya. Oh, Yang lain-lain. balik ke masa lalu ya. Iya, kita Oke, anti mainstream ya. anti mainstream gitu. Jadi gimana tuh menurut kalian tentang Gen Z yang dilabeli atau dikritiki habis-habisan nih, bahwa generasi strawberry lemah lah. Disclaimer ya, kita tuh generasi tahun 99 yang dimana Gen Z itu mulai dari 97. Jadi buat anda yang ngomong generasi 90-an bukan Gen Z, lihat anda 9 berapa ya. Iya betul. Tapi menarik sih, baik yang lu bilang kritik terhadap ini katanya generasi lembek, ya kan? Sebenarnya sebenarnya ada yang ada sisi benarnya dan ada sisi salahnya sih menurut gua. Betul nggak? Bener bener bener. Eh, Sisi benarnya itu oknum, pasti ada aja oknum-oknum gadget yang emang mungkin malas atau apa ya. Ada juga yang mereka itu punya apa ya, ibaratnya punya semangat yang sama lah ya, sama generasi lain gitu. Jadi ini kayak cuma kata-kata yang terus dibuat seakan-akan benar gitu. Hanya benar dan ada yang gini. Nah itu buktinya cuma apa? Cuma oknum gitu. Pada akhirnya kita di labeling dengan generasi atas, tuh bahkan generasi yang sama sekali dia itu nggak ada di generasi apapun gitu. apa tuh? Lupa Apa tuh pasti kalah? generasi info kayak gitu kan hari lintar maksudnya. Oh, 2 bulan udah haji ya. Oh ya makanya oh nonton balik nih udah saatnya Udah balik. haji banget. Artinya udah satu. Nah sebenarnya gini sih menurut gua ya. Alasan kenapa di labeling itu karena memang kasus yang dilihat atau yang terlihat itu jauh lebih banyak dibandingkan kasus-kasus generasi sebelumnya. Tapi apakah itu benar karena kesalahan kita yang lebih lembek atau mayoritas kita yang lebih lembek? Oh enggak, kayaknya sih enggak. Kayaknya ya. Karena berhubung dengan digital sekarang kan dewasanya kita kan udah banyak nih sosial media segala macam sehingga berita tuh lebih mudah untuk diakses nggak sih? Kayak berita orang bodoh tuh lebih kelihatan aja gitu. Kelihatan orang lemah tuh kelihatan aja gitu. Mungkin di generasi zaman dulu ada oknum-oknum yang sama lemahnya gitu dan mungkin sama masifnya, cuman beritanya itu nggak kedengeran. Jadi kalau mereka tuh ya udah gue lebih kuat gitu ya. Ya belum tentu, ya nggak sih? Karena menurutku setiap generasi pasti ada orang lemah, nggak mungkin nggak. Itu kan penyakit manusia, bukan penyakit generasi, paham nggak? Paham kan? Terus juga kita bahas masalah tekanan juga. Pada zaman mereka itu lulusan SMA udah bisa kerja gitu. Sedangkan kita requirement-nya banyak kan adalah S1. Sehingga tekanan juga semakin besar. Di kita untuk S1 ditambah dengan kondisi terbaru kuliah itu makin mahal dan lain sebagainya. Sehingga itu akan menciptakan suatu pressure lah ya. Tekanan. Nah, tekanan ini kan menciptakan suatu apa ya? Depresi gitu, depresan daripada masyarakat pada generasi sekarang gitu. Jadi nggak serta merta nggak lu lemah ya tekanannya beda gitu kan kondisinya beda gitu kondisinya beda Iya betul. kondisi berita dan acara beda gitu misalnya kondisi mereka pada saat itu berita nggak terlalu gampang untuk diakses
sekarang kita gampang terbiasa sehingga ada orang bunuh diri itu orang tahu tuh Gen Z nih bunuh diri normal banget nih. Padahal mungkin zaman dia yang bunuh diri gara-gara putus cinta yang banyak juga gitu. Yang pun sekarang yang bunuh diri gara-gara judi online ya generasi dia gitu kan. Iya, berarti karena pengaruh media sosial itu ada, yang semua informasi bisa terungkap, jadi semua mudah diakses dan jadi ya semua tahu dari Lebih kelihatan aja gitu ya, lebih kelihatan aja sehingga jelasnya banyak. gue setuju Ini sih di situ. kalau dilihat dari kebutuhan zamannya juga beda. Jadi gue tahu banget orang zaman dulu jadi PNS tuh pada nggak mau gitu, generasi yang sebelumnya ya pada nggak mau. Ya karena tidak dilihat lah, dulu kan jadi PNS tuh ya gaji kecil apa segala macam. Semua mulai berasa ketika para generasi yang ya contohnya kayak orang tua kita lah, dia akhirnya dapat gaji ngurus anak, di mana yang PNS itu dirawat ada rumah sakitnya masing-masing kan, bahkan dipegang sama rumah sakit mereka masing-masing gitu. Maksudnya akhirnya PNS menjadi sesuatu yang sangat dilihat lah dengan keterjaminannya. Itu kan sesuai berkembangnya zaman ya. Mungkin dulu juga orang daftar PNS ya karena dia dekat sama RT, terus diajarin administrasi gitu-gitu, akhirnya jadi PNS gitu. Zaman dulu tuh orang tua kita tuh ibaratnya standarisasinya, harga-harga dan kondisi sosialnya adalah di umur segitu 25 juta udah punya lahan, misalnya 10 juta udah bisa beli lahan, kayak gitu-gitu loh. Maksudnya kondisi ekonominya juga berbeda. Di kondisi ekonomi kita kan juga tekanannya luar biasa ya, dimana nilai mata uang tuh jatuh kayak gitu-gitu, daya beli ekonominya juga beda. Pokoknya ada jarak yang kayak apa, kalau di kita tuh jurang antara si kaya dan si miskin semakin lebar. Cuman kalau gue bilang ya generasi Gen Z ini lagi-lagi ya terjebak di dunia dimana tidak ada batas yang asli, jadi dia bebas sebebas-bebasnya, akhirnya justru menghancurkan kata bebas itu sendiri yang akhirnya membentuk perilaku mereka yang bebas kebablasan, yang akhirnya dikecam sama pihak-pihak yang generasi atas ya. Sejujurnya kalau kita punya otak waras, kalau saat kebebasan itu terlalu bebas, maka kebebasan itu akan bertindak semena-mena gitu. Contoh gampangnya adalah misalnya nih, lu dibilang bebas berpendapat, lu dengan enaknya ngatain anak orang sekarang gitu loh. Gitu. Kebebasan atau apapun yang diraih Gen Z sekarang tuh terkadang mereka lupa akan batasannya. Kalau misalnya dibilang generasi lemah, percaya atau enggak ada lingkaran yang berputar kawan-kawan, di mana generasi yang sebelumnya millennials itu dikatain generasi lemah juga sama generasi atasnya. Begitu seterusnya. Ya karena zaman mereka kalau kita tarik ke belakang ya belum ada media sosial, hidup akan lebih susah gitu loh. Maksudnya semua kemudahan itu kan berjalan sesuai dengan adanya zaman. Iya, betul. Dan menariknya lagi, apa namanya tadi lu bilang baik, kondisi ekonomi berbeda. Jadi jangankan untuk beli tanah kan, untuk nikah aja sekarang mungkin generasi kita ya itu mikirnya beribu-ribu kali. Tapi kalau mungkin zaman dulu kalau udah ketemu jodohnya mau nikah tuh, itu enggak? Iya, soalnya dulu juga gini bro, prinsipnya di mana orang tuanya itu ayo nggak apa-apa dimodalin diapain, mereka nggak malu karena mereka percaya pada anak-anaknya bahwa oh ya udah kita kayak ngasih makan ke anak sendiri. Dia ya buktinya orang tua kita akhirnya bisa berkembang, bahkan orang tua kita kan banyak yang nggak dapat bantuan dari orang tua karena orang tuanya juga nggak mampu kan. Dia cuma meyakinkan oh kamu yakin nikah ya udah. Kalau zaman sekarang kita karena banyaknya informasi itu juga sih, jadi kita mikirin gimana cara didik anak, gimana ntar kalau misalnya kita punya anak tapi nggak siap jiwa, nggak siap ekonomi susah apa gitu. Jadi banyak pertimbangan. Dan ya percaya atau enggak, nikah tuh kalau di budaya kita udah kayak ini bro, ajang pameran. Yang bikin nikah itu susah apa? Rembukan keluarga. Misalnya berdua-duanya udah siap mau nikah sederhana aja di KUA, ih masa di KUA, teman-teman mama gimana gitu loh. Itu yang bikin mahal. Percaya struktur sosial apa ya, tanggung jawab sosial yang sebenarnya nggak gue salah satu orang bilang bahwa nikah itu nggak perlu mewah-mewah, yang penting
lu punya modal buat jalan ke depannya, dan daripada buat nikahan mending buat disimpan buat kebutuhan rumah gitu. Gue mendukung ya udah nikah murah aja, KU aja. Tapi kita tahu sendiri ya, kalau gadget itu kan udah kena nih budaya kayak FOMO ya. Jadi ketakutan dia gara-gara mau informasi ini betul. kayak ya ikut-ikutan pada akhirnya kalau misalnya ya kan dimampu-mampuin terus akhirnya dia melakukan hal yang sifatnya di luar kemampuan dia tuh, kayak misalnya pinjol. Kita untuk membuat stratifikasi dia tuh sama di antara orang-orang yang aktif media sosial gitu. Iya. Itu digenjot media sosial juga nggak sih, di mana budaya flexing dan pamer tentang. Jadi gini loh, gue ngelihat bahwa kita sendiri, generasi kita ya, karena kita kan berada di generasi itu ya. Maksudnya gampang banget ke-trigger sama orang buat flexing gitu. Umur 25 udah punya mobil nih bos gitu. Padahal yang diperluin kan rumah ya. Kalau nggak ada mobil, ada rumah kan ketolong ya. Kalau nggak ada rumah ada mobil, mau tinggal di mana lu? Logikanya kan gitu. Nyali mobil. Makanya kadang gara-gara apa-apa disebar nih di media sosial, privasi agak berkurang nggak sih bro? Soalnya lu harus mamerin semua hal, lu jalan kemana apa segala macem. Kan privasi itu berbahaya ya bro ya. Kalau misalnya nih, gue kasih tahu ada yang namanya Google Dorking, ada namanya OSINT. Itu misalnya lu posting, lu di sini, ada beberapa orang yang bisa mencari itu dari data-data di search di Google segala macem buat ngelihat lokasi ini di mana. Ya lu tahu lah permainan geo apa? Yang nebak-nebak itu. GeoGuessr. Orang ngelihat dari gambar, foto atau bentukan dari Google Map. Nah, dengan kemampuan seperti itu, lu nge-share segala macam, apa-apa lu share. Jadi orang bisa memetakan siapa lu dan lu aktivitasnya ngapain aja gitu. Gue nggak masalah orang nge-share kegiatannya, kan bisa jadi duit ya. Vlogger apa segala macam, tapi data privasi tolong dijaga bro. Dan sekarang banyak sih yang udah kebablasan nge-share apapun nih, saking gak mau ketinggalan FOMO-nya tadi tuh gitu. Pokoknya bilang oversharing gitu ya. Oversharing itu ketika lo tuh nge-share terlalu banyak gitu. Yang mana yang harusnya nggak perlu orang tahu jadinya. Kayak lo makan apa, lo lagi di mana posisi lo segala macam. Dan kadang-kadang juga kita oversharing itu sampai foto yang kelihatan gitu, misalkan sidik jari segala macam. Nomor kartu bahaya. Iya, nomor kartu kredit, mau kredit gitu. Saking anehnya aja gitu. Ya ngapain juga, pertanyaannya emang ngapain juga pamer kayak gitu. Cuman kan istilahnya itu perkara tren. Lu mau ngikutin hype trend yang dimana itu masih bisa ngasih lo opportunity untuk jadi terkenal, atau lu nggak ikut hype trend dan lu bakal jadi orang biasa aja. Kan itu yang mereka pikirin itu doang. Iya bro. Ketika mereka terkenal, mereka dapat duit atau dapat endorse segala macam. Itu kan sebenarnya mereka pikir, walaupun bisa jadi suatu mata pencaharian yang baik, ya sebenarnya juga nggak baik untuk perihal personal mereka juga gitu. Karena kondisinya kita sebenarnya harusnya belajar juga gitu. Public figure yang udah besar di zaman kita kecil gitu ya, itu kan capek hidupnya. Emang ada waktu privasi mereka kembali proyek orang gitu tentang kan mereka jalan keluar tuh udah pusing. Istilahnya kondisi personal lu atau kondisi privasi lu tuh benar-benar terganggu, dan mereka tuh berusaha pengen dikenal, yang kondisinya mereka kan dapat hal tersebut. Satu adalah tadi orang oversharing. Setelah oversharing, orang-orang yang terkenal tadi nih, yang pengen terkenal secara cepat, kondisi hidupnya juga nggak akan sama aja. Cuma mungkin bedanya orang-orang zaman dulu dia punya kualitas. Mereka tahu mereka harus ngapain, mereka tahu bagaimana cara jaga kualitas mereka sehingga mereka terkenal terusan. Nah, orang sekarang booming cuman karena satu video misalnya. Setelah booming itu ya palingan kisaran 2-3 bulan selesai. Ada nggak yang masih ingat orang-orang zaman dulu tuh siapa namanya itu? Bowo apa Libo? Bowo ya, ada yang masih ingat Bowo. Ya, lupa. Enggak. Orang lupa gitu bahwa open label gitu ini itu orang rame gitu kan, bikin event gratis. Sekarang udah gak ada yang ngerti ya. Terus saya pengen Slepeo gitu ya kan, yang Jakarta Fashion Week ya kan. Oh iya, yang menciptakan momen ya. Nah itu di jalanan itu trotoar, siapa yang inget mereka sekarang? Siapa yang masih mantengin IG-nya dia bisa? Yang nggak ada juga gitu. Kondisinya emang ketika lu tuh terlalu tinggi harapan lu terhadap suatu hal yang
fana gitu suatu hal yang digital ya, karena ya cuma buat untuk punya masalah doang. Karena kan akhirnya kan malahan kalau lo percaya kan ngeplek kayak kemarin tuh ada yang utang-utangnya ternyata musik tuh, ternyata ada yang cabul. Kok bisa ketahuan dia karena dia terkenal, andai dia nggak terkenal mungkin jangan jadi berita. Iya. Ya, seandainya kayak masih yang zaman dulu gitu, dia kayak gitu ke orang lain juga ya orang bodo amat siapa lu gitu. Tapi kan kalau udah masuk layar, masuk video, atau lu masuk ke radio zaman dulu, atau lu masuk TV gitu ya orang jadi peduli. Dan ini sih apa ya, ini balik lagi sih ke manusianya, di mana eksistensialismenya tuh dia mau se-eksis apa gitu kan. Itu yang membuat manusia tuh pengen dikenal, bukan pengen dikenal, pengen mengenal dirinya. Makanya ada kayak kalau kita lihat tuh ada MBTI gitu-gitu kan. Karena manusia tuh seneng untuk dilihat bahwa ih, gue tuh ini gitu, untuk mengenali dirinya gitu. Nah sebenarnya kalau teman-teman lihat lagi MBTI aja bukan standar psikolog loh. Ya itu cuman playing game gitu-gitu. Tapi akhirnya banyak orang yang pakai, akhirnya MBTI lu apa. Jadi kayak ya karena sesuatu yang diulang terus menerus akhirnya jadi sesuatu kayak ya sugesti dan Sesuatu yang benar ya. iya sugesti Benar. lingkungan pertemanan. Doktrin. Biasanya mah doktrin lah yang doktrin nih. Sesuatu yang berulang sehingga menjadi benaran gitu kan. Jadi lu kayak bukan kebenarannya hati, tapi sesuatu yang diulang-ulang sehingga orang tuh oh ya berarti mungkin ini yang benar gitu. Karena selalu diulang-ulang. Betul Bukan doktrin bahasanya. Dan ada yang baru lagi nih baik lain MBTI kodam kan. Kayak banyak kayak Kalau kadam itu kalau gue lihat sih emang cuman funny doang sih, di mana ya, iya betul. Cuman buat lucu-lucuan aja. Lu bayangin kodamnya apa, pecel lele apa cong kodam. unik. Ya, sebenarnya fenomena unik ya. Kodam Padam itu memang karena saking unik itu sebagian orang ada yang kebawa. Ada yang percaya kalau kodam dia itu adalah rawa rontek. Gue bisa bilang kenapa orang bisa percaya kayak rawa rontek segala macam. Iya, iya. Konstruksi budaya juga bro. Rawa rontek kan emang udah budaya gitu, dijadikan budaya bahwa oh ada rawa rontek, ada apa lagi tuh kayak kujang apa sih kalau zaman kita dulu SMP tuh. Ya, WP. mau bodak. Iya, WP. Yang kayak wapak gitu. Iya, wapak. Ya memang perkara goib itu sebenarnya ya nggak mungkin sih orang bisa paham betul perkara goib gitu loh. Karena Nabi aja nggak tahu perkara goib, kalau sok tahu gitu. Kalau dia tahu perkara goib itu kalau misalkan istilahnya kondisinya oleh Tuhan dikasih gitu kan, dikasih lihat, dikasih kemampuan untuk melihat, dia tahu. Tapi Nabi biasanya akan mengatakan sungguh hanya Tuhan yang tahu perkara yang goib. Lalu kok bisa tiba-tiba jangan-jangan benar orang rontek gitu. Ya kan itu sebenarnya di luar logika nih, itu kan perkara-perkara di luar logika. Dan akhirnya kita melihat juga di dunia super digital kayak sekarang, super maju sekarang, masih ada orang yang percaya perkara-perkara yang klinik gitu, yang nggak harus yang dibahas gitu kan. Kita melihat hal tersebut di Indonesia, walaupun memang ya katakan oleh Bayu masuk akal juga mereka tetap gitu, karena itu udah bawaan lahir lah ya, bawaan daripada budaya kita juga, budaya mereka. Ya makanya itu terjadi sistem pengkultusan lah gitu kan, kepercayaan terhadap sesuatu. Kalau dibaca bahasa anak sosiologi kan apa ya, kalau etnis kan etnis sentrisme ya, dimana kayak contohnya suku-suku dalam suatu suku dia kayak ada gelar-gelarnya, itu dia kan kayak misalnya kayak datuk gitu kan, itu kan kebudayaannya dibangun dari dasar etnosentrisme kan. Makanya sistem-sistem, kalau sistem budaya sih gue nggak masalah. Yang menjadi masalah adalah sistem-sistem labeling ini loh, yang tadi kita bahas di awal, kayak kita di labeling strawberry segala macam. Ya gue yakin mereka juga nggak asal jeplak sih, mereka juga pasti ada korban-korban dari orang-orang yang melakukan yang tidak benar gitu. Dan ya sorry to say ya buat generasi Z, teman-teman kita emang terlalu banyak yang kayak gitunya sih. Jadinya ya kita yang benar-benar atau mencoba untuk benar atau kembali ke jalan yang benar harus membuktikan dengan ekstra lebih sih sistem-sistem seperti itu tuh. Makanya yang bisa kita lakukan apa? Jangan menyerah, berusaha. Kalau kita nggak berusaha, kita nggak buktiin, ya gimana kita bisa
membuka paradigma atau labeling itu kan bisa kalau di bahasa kita tuh di rekonstruksi dengan cara deconstruction, dihancurkan pandangan terhadap itu tuh harus dihancurin dulu, abis itu baru kita bangun kan yang sebenarnya tuh pandangannya begini gitu. Iya betul. Ya betul ya. Tapi seperti yang gue bahas juga di awal bahwasanya kita lihat lebih banyak aja sebenarnya, beneran banyak mungkin karena sosial media tadi ada yang digitalisasi segala macam kayak oversharing kayak aku sedihnya hari ini gitu apa terus pamer diupload status. Kalau zaman dulu bikin status di mana koran gitu kan nggak bisa. paling banyak nih yang Iya gitu atau ya paling banter TV tonton di radio gitu kan. Nah, orang nggak banyak juga orang tiba-tiba bisa masuk radio kan. Kadang-kadang cuma request lagu doang pada saat itu juga gitu. Pada zaman itu benar masuk TV ya nggak semua orang TV tiba-tiba aku gak halau nih TV bikin status sih nggak juga kan. nggak juga Nggak juga gitu. telepon galon harusnya gitu kan maksudnya. Jadi menurut Tapi menurut dia lu apa yang dikatakan baik tadi sistem ya. iya Jadi lu tahu gimana ya lu ngelihat buat sistem begini tuh solusinya menurut lu gimana sih tuh kalau lu lihat ya sebagai kita anak muda gitu kan ya ngerubahnya dari kita dulu lah, nggak usah ngebacot pakai sistem negara apa segala macam dari enggak. jadi filosofis mau belakangan aja bro. Gue ngeliatnya gini sih, yang penting kita itu bisa jalin komunikasi yang secara baik ya terhadap dua generasi gitu. Maksudnya kadang kan ada kesalahpahaman ya, ada dua generasi dan akhirnya yang lama-kelamaan kan dua generasi yang beda pendapat itu pada akhirnya nggak bisa terselesaikan karena itu tadi tuh udah ada stigma negatif terhadap Gen Z kan. Benar gak? Jadi mereka menganggap bahwa kita negatif aja atau Begitu lu sama generasi atas ya kan kita juga jadi punya stigma jelek kan, maksudnya ini tukang ngatur aja tahu aja kagak gitu kan. Iya betul. Nah itu jalin komunikasinya lewat apa? Menurut gue sih ya karena kita semua itu punya media sosial ya kan kita komunikasi juga lewat media sosial dan lain sebagainya. Menurut gue salah satu cara yang terbaik ya yang mungkin bisa dilakuin realistis aja ya, kita nggak bahas sistem negaranya gimana, bahkan kita Lain waktu aja bahas ya itu lain waktu ya. Tapi yang paling penting sebenarnya menurut gue adalah membuktikan bahwa kita punya skill sosial yang bisa menyongsong kita tuh jadi lebih baik. Skill sosial yang gue maksud adalah bagaimana kita bisa menempatkan posisi dan bukan cuma etika ya, maksudnya bukan cuma sopan santun tapi cara pembawaan kita nih, generasi kita pasti beda ya sama generasi sebelumnya. Kita bisa tuh mengikuti tren kita sendiri tapi tanpa juga merusak suasana atau merusak suasana hati generasi atas gitu dengan ya komunikasi kita yang harus diperbaiki lah gitu. Perbaikinya dengan cara tadi ya selain sopan santun kita juga bisa menempatkan posisi bahwa ya kita ini ya harus selain berjuang tadi yang lu bilang baik itu tadi mengembangkan skill sosial supaya Jangan nyalahin MBTI lo enggak, MBTI lo yang nggak jelas itu, jangan nyalahin itu. Gue introvert jadi gue nggak bisa berteman. Bukan begitu. Wah iya. Nah itu kan masuk dan banyak yang masih percaya itu sih menurut gue. Iya. Lu nggak bisa. Berarti orang belajar. menurut gue ya MBTI itu sebenarnya nggak selalu jadi masalah juga, cuman jangan jadi masalah ketika lu tuh terlalu serius untuk menghadapi hal tersebut. Misalnya jadi encouragement kan sebenarnya. Misalkan kamu introvert tapi kamu bisa fokus gitu. Kan bisa jadi encouragement buat mereka untuk bekerja lebih fokus ya nggak sih? Atau memperbaiki salah-salah mereka yang mereka rasa kayaknya gue banget gitu. Bukan emang dijiwain ya nggak sih? Kan manusia itu bisa berubah, nggak kayak mesin yang fixated. Kalau modelnya A ya A gitu kan. Sama kalau menurut gue ya, ini ya solusi untuk para Gen Z nih. Menurut gue itu pertama lo belajar untuk kontrol diri, mengenal diri lo dulu. Tapi mengenal dirinya harus serius nih, bukan lewat hal-hal yang harusnya bercanda tapi lo seriusin gitu loh. Dan MBTI mungkin atau lewat
kodam gitu ya. Enggak kasih itu, jangan gitu. Tapi lu paham dulu apa yang lu butuh, apa yang lu bisa kontrol gitu, apa yang lu harus lakuin dengan apa namanya yang baru secara tanggung jawab lu apa, itu kan harus dipertanyakan gitu berdiri sendiri. Kalau lu gak bisa kontrol diri lu, ya gimana lu berusaha atau berharap orang lain itu bisa berubah untuk lu, kan gak mungkin. Ya gak sih? Iya, Sama aja kayak kita kan diledek nih sama generasi sebelumnya gitu kan, wah dasar mama segala macam, terus lu balik ngeledekin lagi, lu nggak bikin diri lu tuh lebih tinggi daripada mereka, tapi justru lu malah menyetarakan atau bahkan lebih rendah nih. Udah tahu orang-orang tua itu nggak ngerti teknologi gitu, lu jangan lebih bego dari dia gitu kan. Enggak, maksud gue kalau lu malah membuktikan, malah ngatain balik, ya mereka akan seneng dan bilang tuh kan Anjing, bukan bentar gitu ya, saja lu kan cengengan lu balas balik kan, harusnya lu tunjukin aja gitu. Dan gua beberapa kali sempat ngeliat kayak gitu ada di Instagram atau di TikTok gitu ya, orang tuh bener-bener proving kalau katanya Gen Z lemah gitu loh. Lihat gua nih, pagi dia ngajar, siangnya dia jadi barista, malamnya dia tuh ngelakuin tugas sekolah dia, dia kuliah sambil kerja sambil ngajar. Dan dia nggak cuma ngajar doang, kerjanya juga jadi barista di coffee shop. Yang artinya dia lebih capek karena kerja di 2 tempat dibandingkan orang-orang tua kita yang zaman dulu kerja satu tempat aja itu udah bisa nafkahin keluarga. Karena memang tadi juga udah dibahas bahwasanya kondisi ekonomi kita yang lebih fakap. Bukan kita lemah, kita nggak bisa ngumpulin duit ya karena ya mahal. Gimana dong? Jangan kan makanan kita ya, makanan kucingnya mahal ya. 2 juta gue kucing sebulan 2 juta makan doang. Kok ya gitu sih Gimana ini? solusinya ya ya mungkin kalau teman-teman yang denger ini mungkin apa sih, ini solusinya simpel, tapi coba dah kalau misalnya zaman sekarang orang tua yang ngerti parenting, mereka tahu kenapa? Karena mereka buka media sosial, karena mereka mendengarkan orang tua lain yang berusaha untuk menjelaskan parenting itu begitu. Kan komunikasi memang susah komunikasi sama orang tua, apalagi orang tuanya yang udah kolot keras kepala. Gue udah ngerti lah rasanya, tapi sekolot-kolotnya orang tua, mereka punya hati, masih bisa diobrolin ya, meskipun mentok lagi ya seperti yang gue bilang, jangan berhenti berusaha, jangan karena lu nggak mempan nih lu berubah jadi hal yang buruk. Lu apa bedanya sama orang yang buruk tersebut terus jadi orang baik? Ada salahnya jadi orang baik. Dengan jadi orang baik, lu dipertemukan dengan orang baik, akhirnya lu bisa mengenal diri lu dengan berteman, membentuk clickers tuh nggak salah. Klik itu nggak salah. Geng apa kalau zaman sekarang nyebutnya circle tuh nggak salah. Yang salah adalah lu dengan circle lu atau dengan bagian lu itu menjelekkan orang lain tanpa mengenal siapa mereka. Itu yang salah. Itu kan blaming. Lu nggak mau di blaming kan? Menurut gua klik juga dari zaman dulu udah banyak. Menurut gua kayak teman bapak lu pasti di antara teman bapak lu yang banyak gitu ya, pasti ada sekelompok kecil yang itu tuh dekat banget bapak lu ya, itu kan ya gitu. Bukan permasalahan yang baru gitu, cuman mereka kayak kalau itu ngebully yang lain ya itu yang salah gitu ya. Lu jangan lu lakuin juga gitu. Kok sekarang mereka circle-nya gua jadi dimusuhin. Satu, lu dimusuhin mungkin bukan karena circle, lu emang aneh gitu. Nggak cocok. Ya nggak cocok, bukan salah lu juga, lu tinggal nyari aja yang cocok buat lu. Standarisasinya biar objektif ya, nilai-nilai kebaikannya juga objektif. Kita bisa bahas itu entar ke depannya, kita bisa bahas lah tentang nilai-nilai baik yang objektif gimana sih bro gitu. Itu kita bisa benar. Kita tuh masih banyak kawan-kawannya yang introvert lalu dia bikin status aku sebenarnya punya kodam harimau, terus bikin pakai gambar anime itu orang normal, itu nanti dibahas sih. Itu sebenarnya gimana baiknya cara dia mengkomunikasikan dengan komedi, mengekspresikan dirinya, walaupun ya aneh gitu, tetap aneh gitu ya. Lu bukan tokoh utama men, cuman ya itu nanti kita bahas apa sih yang menyebabkan mereka tuh punya hal tersebut gitu loh. Apakah itu sindrom, apakah itu suatu hal yang karena tren dan FOMO juga, atau karena memang ya itu curahan hati dia gitu kan. Mungkin kita bahas kan banyak tahun berikutnya. Banyak lu yang menarik gitu. Banyak yang menarik. Banyak terjadi di tongkrong segala macam. Kita nggak bisa bahas lebih jauh selain durasi.